Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran daring SBK ya atau Seni Budaya kelas 9 bab 4, kali ini kita akan membahas tentang teater modern. Di mana teater modern itu merupakan jenis teater ya yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari teori barat. Cerita yang dipentaskan tuh bersumber dari sebuah karya sastra maupun peristiwa sehari-hari ya. Naskahnya terdiri dari peranan sentral, pembentukan watak dan karakter tokoh serta alur cerita. Dan sebelum memulai pementasan, perlu diketahui ya beberapa teknik dasar yang harus dipersiapkan oleh para pemain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat memerankan teater modern. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu latihan olah tubuh. Di mana latihan olah tubuh ini suatu cara ya di dalam menguasai bagian-bagian tubuh ya secara keseluruhan yang digunakan oleh seorang pemeran untuk menunjang dirinya dalam memerankan sebuah tokoh yang akan dimainkan olehnya agar tercipta peran pemain yang maksimal. Olah tubuh itu bisa dilakukan dengan berbagai hal seperti berikut. Yang pertama yaitu pemanasan. Tentu anak-anak sudah mengetahui ya pemanasan itu ya. Mulai serial latihan gerakan tubuh ya untuk meningkatkan sirkulasi dengan cara meregangkan otot-otot atau melemaskan otot-otot seperti lari, push up, sit up. Itu merupakan suatu pemanasan ya. Yang kedua yaitu stretching atau peregangan sendi-sendi tubuh. Latihan stretching ini sangat dibutuhkan bagi para pemain karena selain usaha mencapai bahasa tubuh yang indah di panggung, juga diharapkan tidak ada kekakuan pada setiap otot. Jadi para pemain itu perlu melakukan peregangan sendi-sendi tubuh. Yang ketiga ada intensitas gerak dan kelenturan ya. Contoh gerakan intensitas itu agar mencapai kelenturan gestur. Latihan intensitas gerak dan kelenturan ini akan lebih baik apabila dilakukan jauh-jauh hari dan secara terus-menerus. Latihan tubuh bertujuan agar fisik terbiasa saat berakting dan tidak mudah lelah ketika pertunjukan akan digelar. Itu merupakan latihan olah tubuh ya. Lanjut yang berikutnya ada latihan olah vokal. Dalam olah vokal ini teknik pernapasan ya adalah sesuatu yang penting karena merupakan sumber tenaga penggerak atau penggetar pita suara kita. Jadi latihan pernapasan kita itu menjadi stabil dan efektif dalam menunjang pembentukan suara. Ada yang pertama itu yang perlu diperhatikan yaitu pernapasan dada ya. Ciri dari pernapasan dada itu adalah pada waktu kita menghirup udara, rangka dada bergerak membesar akibat dari rongga yang terisi oleh udara. Jadi latihan sampai napas dada ini terkuasai semisal dengan posisi tegak berdiri ya dan tarik napas yang panjang. Langsung alirkan udara ke rongga dada, tahan dan dihembuskan. Lakukan latihan ini ya sebanyak
paling banyak tuh 8 kali pengulangan ya, bisa dilakukan untuk pernapasan dada. Selanjutnya ada pernapasan perut. Ciri dari pernapasan perut itu pada waktu kita menghirup udara, maka rongga perut akan membesar dan mengeras karena terisi udara. Contohnya itu posisi berdiri tegak, tarik napas panjang, langsung alirkan udara ke rongga perut, tahan dan hembuskan. Ada juga pernapasan diafragma. Posisi diafragma adalah di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan melakukan diafragma ini yang dirasakan menguntungkan dalam berolah vokal sebab tidak mengakibatkan ketegangan pada peralatan pernapasan dan peralatan suara, dan juga mempunyai cukup daya ya untuk pembentukan volume suara. Yang keempat ada pembentukan suara. Jadi seorang aktor tuh juga harus bisa mengolah beberapa warna vokal ya, sesuai tuntutan skenario ya, seperti menaikkan dan menurunkan volume suara, meninggikan dan merendahkan frekuensi nada bicara, ada yang mengatur atau mengolah tempo, cepat lambatnya pengucapan, dan mengolah warna atau tekstur suara. Itu yang berhubungan dengan latihan olah vokal. Terus yang ketiga ada latihan teknik olah vokal ya. Untuk dapat berartikulasi dengan baik dibutuhkan kelenturan alat-alat pengucapan ya. Artikulasi yang baik itu dapat dicapai dengan menempatkan posisi yang wajar ya, tetapi dalam penggunaan tenaga efektif dan terkontrol. Itu meliputi bibir, lidah, rahang, dan langit-langit. Terus yang keempat ada latihan artikulasi, dimana di sini dalam bermain drama, khususnya dialog, dalam mengucapkan kata-kata pada naskah drama ya, yang diperankan tuh harus jelas kelafalannya supaya yang mendengar dapat mengerti apa yang dimaksudkan kata-kata yang disampaikan oleh seorang tokoh dalam drama. Dan latihan artikulasi itu dapat dilakukan dengan hal berikut ya, ada 3 ya. Yang pertama yaitu latihan bunyi suara nasal. Itu tarik nafas dan hembuskan sambil melafalkan huruf M, N, Y sama eng ya. Terus ada latihan bunyi suara oral, itu tarik nafas ya dan hembuskan sambil melafalkan huruf A, I, U, E, O. Nah, ada juga melafalkan huruf diftong ya. Huruf diftong itu ada au, iya, ai, ua, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada latihan diksi. Latihan membedakan huruf P dengan B, T dengan D, dan K dengan G. Lanjut yang kelima yaitu latihan intonasi. Intonasi dalam pelafalan dialog drama ini sangat diperlukan. Intonasi yang baik akan membuat penonton tidak jenuh dan permainan lebih hidup. Dalam tatanan intonasi terdapat 3 macam ya, yaitu ada tekanan tinggi atau tekanan nada tinggi, ada tekanan dinamik yaitu keras lemah, ada tekanan tempo yaitu tekanan cepat lambat, dan ada warna suara juga. Yang keenam ada latihan olah rasa, dimana para pemain ya perlu melatih yang namanya konsentrasi ya. Adanya latihan konsentrasi, ada latihan imajinasi, ada juga latihan tenaga jiwa.
dimana konsentrasi, imajinasi, dan tenaga jiwa ini sangat diperlukan sekali dalam memerankan teater. Yang ketujuh ada latihan ingatan emosi, dimana ini latihan mengingat-ingat ya, mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kalian alami atau pernah melihat orang lain dengan emosinya. Contohnya itu ada ya, seperti emosi sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan masih banyak ya emosi-emosi yang lainnya. Lanjut yang ke-8 yaitu latihan teknik ruang panggung teater. Guna menghidupkan suasana akting, ruang teater pemain itu harus menguasai beberapa skill ya. Di antaranya yaitu blocking. Apa itu blocking? Yaitu latihan pemeran teater untuk bisa memposisikan dirinya di atas panggung. Blocking adalah pergerakan pemain dari satu tempat berpindah ke tempat yang lainnya, supaya penonton tidak bosan melihatnya. Blocking bergantian tokoh supaya lebih menarik. Dan yang ke-B ada movement, merupakan latihan pergerakan pemain ketika berakting di panggung teater. Latihan movement ini dapat dilakukan dengan cara lintasan ke depan pemain, ada lintasan ke belakang pemain, ada lintasan ke samping pemain ya, berupa lurus horizontal, lurus vertikal, atau lurus diagonal, melingkar, maupun zigzag dan gabungan. Terus movement ini ada juga lintasan mendekat atau menjauhi pemain, dan ada juga lintasan menjauh dan mendekati pemain. Oke, thank you. Itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai teater modern. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.